Terus ya banyak banget lah tadi dari komentar-komentar teman-teman. Nah, di sini sendiri saya Muhammad Ferianda Satya, teman-teman bisa panggil saya Ferry, itu mau jelasin tentang AI di news platform. Tadi temanya udah disampaikan oleh Mas Wildan buat membangun jurnalisme Indonesia yang lebih baik lah ke depannya itu seperti apa. Sedangkan ya teman-teman tahu sendirilah jurnalisme di Indonesia ini mungkin ada banyak kubu ya. Jadi emang beberapa media itu ada yang eh, dibilang bagus lah karena sumber informasi, ada juga yang mungkin berpandangan lain karena media-media juga mungkin digoreng sama influencer-influencer, mereka bilangnya kayak media itu gampang dikontrol, ada yang mengontrol dari luar, terus juga media itu nggak pernah objektif gitu, malah terlalu subjektif. Ya, di sini saya bakal menjelaskan ya gimana sih implementasi AI yang saya kerjakan atau yang mungkin bisa kita possible buat buat implementasi di platform news di Indonesia ini untuk membangun jurnalisme di Indonesia itu lebih baik lagi. Oke, lanjut. Mungkin bakal ngejelasin apa aja sih? Mungkin bakal pertama udah pasti bakal perkenalan, setelah itu bakal ngejelasin company background. Itu sedikit brief aja biar teman-teman punya gambaran kayak soalnya kan implementasi AI di company itu bakal berbeda-beda walaupun mungkin punya bisnis core yang sama, jadi kayak Tribun News mungkin sama ada kompetitornya, ada Detik, ada CNN dan lain-lain, itu kan uh, news platform di Indonesia itu banyak banget. Tapi saya bakal menjelaskan sedikit tentang company-nya karena use case-nya itu mungkin bakal berbeda karena walaupun bisnis core-nya itu sama, tapi use case-nya itu mungkin berbeda. Terus bakal ada sedikit brief tentang AI. Tadi saya juga karena udah ngelihat ada beberapa background, mungkin ada yang belum familiar AI itu apa. Setelah itu bakal menjelaskan data scientist itu bakal ngapain aja. Relevansinya sama AI itu apa? Karena mungkin teman-teman sendiri di sini kalau belum tahu data scientist itu apa, kok ada hubungannya sama AI, bakal saya jelaskan. Dan di akhir baru gimana sih kita bisa utilize teknologi yang sangat berkembang cepat ini, AI, di news platform gitu. Jadi apa aja sih yang bisa diimplementasiin, use case-nya apa aja, jenis-jenis machine learning atau AI yang bisa diimplementasi itu apa aja, mungkin bakal saya jelaskan. Yang pertama itu bakal ngejelasin saya sendiri sebagai pembicara, sharing uh, tentang topik ini ke teman-teman di sini, ya biar teman-teman punya barang aja. Mungkin teman-teman nggak terlalu kaku, di slide saya ini bakal ada banyak meme, bakal ada sedikit-sedikit Easter egg, mungkin bisa teman-teman lihat. Ya, perkenalkan lagi, saya Muhammad Ferianda Satya, bisa teman-teman panggil Ferry. Sekarang ini bekerja sebagai data scientist di Tribun Network. Tribun Network di KG Media itu baru masuk di tahun ini di bulan April sampai sekarang. Dan sebelumnya itu saya bekerja sebagai AI engineer itu di bagian computer vision di Close Smart City. Mungkin core bisnis utamanya itu 11-12 lah dengan Flux, tapi ada beberapa perbedaan. Terus juga untuk akademik itu saya lulusan dari Telkom University, mungkin teman-teman ada yang tahu juga, dan beberapa juga ada publikasi berhubungan dengan AI juga. Itu dua-duanya itu menggunakan machine learning atau deep learning yang uh, berhubungan dengan generative models. Nah, ini juga teman-teman bisa apa ya, sebenarnya teman-teman udah familiar, teman-teman tuh bisa kayak ChatGPT, atau teman-teman bisa melihat ada gambar-gambar yang bisa nge-convert muka orang jadi apa, muka orang jadi apa, atau misalnya yang kemarin ada art yang bisa dibuat sama AI, itu juga generative model. Jadi teman-teman udah bisa tahu. Nah, sebelumnya mau ngejelasin dulu company background. Ini yang tadi saya jelaskan, ada banyak deadline. Saya ini sekarang bekerja di tribunnews.com. Mungkin teman-teman di sini tahu Tribun News karena mungkin pernah baca beritanya. Saya yakin teman-teman pernah baca ceritanya, either itu teman-teman baca tentang politik, tentang olahraga, dan saya yakin teman-teman di sini sering pernah baca Tribun News at least sekali, itu adalah tentang gosip, betul tidak? Jadi ya, pertama saya pindah ke company ini juga teman-teman pasti teman-teman saya sendiri itu pasti bilang lah kayak, oh Tribun News yang suka ngasih
apa ya, berita-berita gosip lah atau apapun itu ya, karena ya teman-teman juga tahu sendiri lah, Tribun News itu juga kan beritanya itu sangat luas banget. Tuh kan ada yang baca teori One Piece di Tribun News. Oke, ntar itu mungkin saya bisa nulis juga di situ terus. Nah mungkin backgroundnya sedikit, Tribun News itu teman-teman sebelumnya, sebelum membuat platform digital baca berita-berita di online, dulunya itu Tribun News itu kebanyakan di daerah masing-masing itu ada juga Tribun News daerahnya masing-masing. Jadi dulunya itu sebagai apa ya, produsen untuk koran-koran, jadi beritanya itu dalam bentuk koran dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah sekarang udah digitalisasi dan teman-teman bisa akses dimanapun, mau mau Tribun News yang pusat, tribunnews.com bisa teman-teman akses. Tribun daerah masing-masing juga itu punya apa ya, punya websitenya masing-masing dengan data yang berbeda. Jadi mungkin Tribun yang di Jawa Barat ada Tribun Jabar, ada Tribun Aceh dan lain-lain. Itu tuh punya data yang berbeda. Jadi eh, apa ya, punya personalisasi sendiri lah antara Tribun News yang di daerah-daerah tersebut. Nah, relevansinya apa? Ya karena kita ini bakal membahas AI yang ada di Tribun News, mungkin kita spesifikin aja. Jadi AI yang bakal diimplementasi di sini, yang bakal dibahas itu adalah AI yang bakal diimplementasi di platform apa ya, platform news yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya itu yang bakal dibahas bukan hanya bisa diimplementasikan di Tribun, ada juga beberapa materi yang pernah saya discuss. Jadi waktu itu ada sesi Tribun News dengan Financial Times dari New York, juga kita pernah ada sharing session. Jadi bakal saya sharing juga informasinya ke teman-teman, buat teman-teman bisa tahulah gambaran sebenarnya Tribun News itu AI ini bisa diimplementasikan apa aja di platform berita di Indonesia. Nah, yang pertama itu sebenarnya apa dulu sih AI gitu ya. Jadi teman-teman di sini mungkin yang belum tahu AI itu, mungkin salah satunya teman-teman kalau di sini juga pasti sering punya ada apa ya, kayak YouTuber favorit atau misalnya konten kreator favorit, dan di Indonesia sekarang ini itu juga ada banyak banget apa ya, concern tentang yang mereka influencer sebut sebagai algoritma. Jadi ada yang bilang algoritma YouTube seperti ini, algoritma TikTok seperti ini, algoritma uh, Instagram seperti ini. Nah itu adalah part of AI. Nah sebenarnya AI sendiri itu sangat luas. Mungkin teman-teman yang tadi ada backgroundnya sebagai di informatika dan udah ngambil mata kuliah AI, itu tahu ada beberapa problem yang ada di AI, mungkin bisa searching, bisa reasoning, bisa learning, dan lain-lain. Jadi AI itu sangat luas, dan juga mungkin menurut saya sih nggak bisa didefinisikan secara saklek, karena tiap orang juga mungkin punya klasifikasi AI-nya sendiri, punya penjelasan AI-nya sendiri. Tapi secara dasar sendiri AI itu tuh apa? Kita tuh pengen mimik cara berpikir manusia ke sebuah komputer gitu. Jadi mau itu reasoning, mau itu searching, mau itu learning, dan lain-lain. Dan saya juga pernah baca sih Goals of AI itu sebenarnya ada 3 step. Mungkin sekarang yang teman-teman lihat AI yang ada di dunia sekarang itu baru yang disebut namanya Artificial Narrow Intelligence. Jadi model-model AI yang ada di dunia sekarang umumnya itu tuh satu model hanya menyelesaikan satu masalah aja. Contohnya ChatGPT untuk tanya jawab, terus juga ada model AI yang bikin art ya, yang teman-teman pernah lihat di sosial media, berarti kan itu cuman ada satu problem buat buat arts doang. Terus juga mungkin uh, face recognition, mungkin kalau teman-teman tahu, buat tahu yang ada di HP teman-teman, teman-teman bisa buka buka HP teman-teman pakai muka muka teman-teman doang, nggak bisa pakai yang lain. Sorry. Itu disebutnya itu artificial narrow intelligence. Jadi satu model AI hanya bisa solve satu problem doang. Perkembangan selanjutnya itu AI itu bisa disebutnya AI general intelligence atau AGI. Jadi machine learning itu satu model bisa men-solve beberapa problem sekaligus. Jadi itu perkembangan yang bakal ditargetkan sama saintis-saintis AI sekarang. Dan mungkin di finalnya itu artificial super intelligence, di mana uh, tujuan utamanya ya itu seperti punya consciousness sendiri gitu. Jadi bisa tahu ada problem apa, di solve-nya pakai apa. Ada problem baru, walaupun belum ada data trainingnya, bisa di solve sendiri gitu. Itu tujuan utama AI yang pernah saya baca.
Nah ini juga teman-teman juga bisa lihat, mungkin informatika yang pernah ngambil mata kuliah artificial intelligence atau machine learning itu bisa dilihat. Jadi secara luas itu disebutnya artificial intelligence, tapi kebanyakan problem sekarang itu di solve menggunakan machine learning. Jadi learning itu adalah salah satu problem yang bisa di solve dengan AI. Jadi dengan data yang ada, mesin sendiri itu tuh bisa belajar dan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, mungkin juga teman-teman udah pernah ngedengar deep learning. Nah, deep learning sendiri itu bagian dari machine learning, di mana kita tuh nggak perlu define fitur apa aja, atau misalnya data apa aja yang bakal kita masukin. Jadi, seluruh proses itu tuh eh, dijalankan sama mesin itu sendiri. Jadi, kita cuma decide mau pakai model apa, di tuning aja, terus juga matriksnya seperti apa, black box, jadi nggak input sampai output kita nggak tahu dalamnya seperti apa, walaupun sebenarnya bisa kita visualisasikan seperti itu. Nah, terus relevansinya saya sebagai data scientist itu apa sih di AI? Nah, sebenarnya mungkin sharing sedikit ya teman-teman. Sharing sedikit. Jadi di Indonesia tuh mungkin dari kita bisa bilang tim data. Ya. Tim data itu tuh ada beberapa roles yang bisa teman-teman kalau misalnya belum kerja yang bisa teman-teman ekspor. Jadi ada data analis, ada data scientist, ada data engineer, ada bisnis analis, dan lain-lain. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri, yang saya lihat itu masih abu-abu perbedaan dan border antar role-nya tersebut. Jadi data scientist itu secara apa ya, secara di atas kertas itu seharusnya adalah orang yang memanfaatkan machine learning atau misalnya data skill critical thinking-nya, terus juga data engineering-nya dan data analisnya buat mencari informasi di luar dari data yang sudah ditampilkan dari data yang kita punya, lalu divisualisasikan buat business decision. Sedangkan di Indonesia sendiri, ya data scientist itu masih sangat abu-abu, jadi kebanyakan kita juga ada yang tetap mengerjakan membuat machine learning models, terus juga bikin productionnya juga, ikut analytics juga iya, ada exploratory data analisis, itu sangat luas banget gitu. Dan di sini juga kebetulan saya membuat AI untuk Tribunnews juga. Untuk detailnya, ya ini bisa dilihat meme-nya, I eat data for breakfast itu apa ya, sebuah fakta untuk data scientist atau data analis atau data engineer di Indonesia. Jadi bangun-bangun kalau misalnya kerja apalagi WFA itu udah pasti yang dibikin itu datanya itu seperti apa, mau diapain, terus data integritinya seperti apa sampai ya bisa menyelesaikan kerjaan kita. Nah, detailnya seperti apa? Yang pertama itu data scientist itu pasti nge-extract data, terus interpretasi data yang kita punya dari source yang banyak. Jadi nggak cuma satu data, misalnya kita punya satu database, kita olah data itu doang. Tapi uh, udah pasti sih data scientist di Indonesia itu punya source data yang sangat banyak, kita agregasi sendiri, kita cleaning sendiri. Mungkin ada data engineer yang mungkin bisa bantu apa ya, yang mengolah datanya sebelum kita olah lagi. Dan dari data itu kita interpretasikan sesuai dengan kebutuhan gitu. Either itu sebagai model machine learning, terus atau mungkin sebagai analytics. Jadi teman-teman juga bisa presentasiin data yang teman-teman temukan, analisisnya seperti apa, bisa dibuat dashboard, bisa dibuat presentasi dan lain-lain. Exploratory data analisis juga udah pasti kita lakukan. Jadi ketika data kita udah punya banyak, kita harus tahu data integrity-nya seperti apa, seberapa konsisten data kita, seberapa clean data kita, seberapa valid data kita untuk misalnya ada satu problem, kita pengen interpretasi data kita untuk problem tersebut, seberapa valid data kita untuk data tersebut. Nah, terus juga data scientist itu harus bisa mencari data out of the box. Contohnya mungkin di Tribunnews ini, news ini, di news platform di Indonesia, teman-teman punya data cuma artikel, sedangkan data menggunakan AI, kita tuh bisa dapat data selain dari artikel tersebut. Gitu. Mungkin kayak kelasnya dari mana, bisa kita ambil banyak informasi menggunakan AI atau menggunakan statistical method dan lain-lain itu buat mencari data. Atau mungkin kalau teman-teman melihat ada trends analisis gitu, mungkin kita bisa melihat ada beberapa grafik yang biasanya naik turun
kalau misalnya contohnya kita kalau misalnya analisis tentang harga saham gitu, datanya kan sebenarnya naik turunnya itu out of the box-nya seperti apa, kita bisa bikin prediction, bisa bikin apa, buat kita bisa dapat insight dari data yang sudah ada menggunakan tools-tools yang biasa kita pakai sebagai data scientist. Terus kita juga ada beberapa yang masih merangkap sebagai AI engineer mungkin. Jadi bikin AI based on needs atau analytics. Biasanya kan ada dua approach ya. Kita disuruh dari atasan buat bikin AI atau dari analisis kita, oh kayaknya butuh nih untuk mencari insight atau data dari out of the box tersebut, pakai AI ini buat kita implementasikan di kerjaan kita. Data mining juga udah pasti, jadi kita juga ngambil source data yang banyak, jadi mungkin eh, dari data internal, atau misalnya ada data dari sosial media, dari Google Trends kalau kalau teman-teman tahu, jadi banyak banget data yang bisa kita manipulasi. Ada suara ya? Oke. Dan lanjutnya itu ada data engineering. Jadi teman-teman juga sebenarnya ada data engineer, kemungkinan besar di company-company besar di Indonesia itu punya data engineer. Tapi karena kita membuat AI sebagai data scientist, itu ada chance sangat besar kita kita bakal ngolah data kita sendiri buat bikin datanya itu lebih clean, dan ya machine learning kita itu bakal berjalan lebih baik gitu daripada kita uh, pakai data mentah. Nah, ini day to day-nya tuh seperti apa sih? Jadi karena kita sebagai data scientist, ini secara yang tadi saya bilang di atas kertas, kita tuh harus tahu bisnis understanding-nya dulu. Jadi bisnis itu tuh butuh apa sih dari data yang kita punya. Nah, ketika kita udah tahu datanya yang kita butuhkan seperti apa, kita ambil datanya, kita cleaning, data mining-nya itu mungkin kalau ada data engineer udah lumayan clean, kita bisa ambil, kita cleaning lagi sendiri. Terus juga exploratory yang tadi kita harus pastikan data integrity-nya itu sangat baik sebelum kita melakukan ke tahap selanjutnya. Terus kita ambil fitur mana aja yang buat apa ya, buat support support kerjaan kita buat solve business understanding tadi. Terus abis itu mungkin kita bisa bikin predictive modeling, kita juga mungkin bisa bikin uh, forecasting modeling dan lain-lain, itu sangat banyak. Habis itu kita visualisasikan buat support dari business understanding yang tadi kita define di awal. Nah, ini mungkin materi utamanya. Jadi use case di news platform itu seperti apa. Di Indonesia ini mungkin sekarang juga tadi udah di-mention sama Mas Wildan. Emang di Indonesia mungkin sekarang ini company yang bergerak di bidang berita itu sangat lagi naik karena tahun-tahun politik. Nah, kita mungkin ada sedikit mention ke sana juga, use case di news platform itu seperti apa sih. Nah, di sini mungkin saya bakal jelaskan sedikit. Ini hanya segelintir mungkin yang bisa saya bakal jelaskan di sesi kali ini. Jadi use case-nya itu AI, memanfaatkan AI di news platform ini tuh sebenarnya sangat banyak. Tapi mungkin yang saya bisa rangkum itu secara garis besar, kita yang pertama kita bisa buat recommendation system. Jadi yang teman-teman tahu, di semua platform yang ada di dunia sekarang itu udah pasti punya recommendation system, apalagi yang dikonsum langsung oleh user publik, mau itu sosial media, news platform, atau misalnya kayak YouTube. YouTube masuk ke sosial media sih. Jadi teman-teman, atau misalnya Google juga punya rekomendasi sistemnya sendiri. Jadi teman-teman tuh punya ketertarikan ke suatu hal. Jadi apalagi dalam case ini adalah sebuah berita, rekomendasi sistem ini bakal nge-support ketertarikan teman-teman gitu. Jadi contohnya mungkin Mas Wildan suka bola atau suka gosip gitu. Nah, nanti bisa dilihat tuh historinya Mas Wildan, keseringan baca gosip, misalnya keseringan baca yang kemarin kayak Virgoun gitu, Virgoun. Nah, nanti kan yang direkomendasikan tuh ya gosip-gosip juga gitu. Jadi mungkin seperti ini sih, gosip One Piece boleh. Seperti pisau dua bilah pisau. Jadi mungkin ada baiknya ada buruknya. Jadi mungkin jadi teman-teman punya rekomendasi sistem itu yang terlalu terlalu menjurus. Jadi ketika ketertarikan teman-teman negatif,
yang bakal disuapin sama rekomendasi sistem itu bakal selalu negatif, tapi juga teman-teman itu punya apa ya, engagement tersendiri ke sebuah platform gitu. Dan itu tuh sebenarnya bisa di-solve juga ketika teman-teman mungkin emang condong mengkonsumsi konten-konten yang negatif, sebenarnya juga ada metode lain buat ngasih rekomendasi-rekomendasi yang lain juga gitu. Selain itu ada artikel analisis, jadi teman-teman juga mungkin secara garis besar tahu lah di platform berita itu udah pasti punya artikel. Nah, artikelnya itu sangat banyak, kita bisa analisis itu. Jadi ada banyak banget insight yang bisa kita ambil dari artikel yang ditulis oleh tim redaksi atau jurnalis yang ada di company tersebut. Setelah itu kita juga analisis user. Jadi sebenarnya rekomendasi sistem itu juga buat support user analisis. Nah, tapi kita bisa ngambil informasi lain menggunakan AI untuk data user itu sendiri. Spesifiknya mungkin bisa teman-teman baca. Jadi ini apa ya? Buat di rekomendasi sistem itu ada content based, ada collaborative filtering, ada hybrid. Itu adalah approach yang bisa kita implementasi di rekomendasi sistem. Terus untuk artikel analisis ini ada contohnya. Kita bukan buat implementasinya itu buat writing topics decision. Jadi waktu itu juga saya ada discuss dengan Financial Times dari New York. Itu idealnya sebenarnya decision untuk tim jurnalis untuk menulis sesuatu itu berdasarkan trends yang ada. Jadi kita bisa memberikan suggestion ke mereka berdasarkan data, jadi berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat ini tuh sekarang sedang tertarik apa sih, apa yang harus mereka tulis, itu tuh bisa kita berikan suggestion ke tim jurnalis gitu. Dari mana sih kita bisa ngambil suggestion tersebut? Bisa dari trends prediction-nya, terus popular kategori prediction. Jadi kan tiap artikel juga punya kategorinya sendiri. Dari trends yang kita bisa ambil, kategori clustering juga kita bisa ambil. Terus mungkin ya kita bisa visualisasiin sebanyak mungkin buat tim jurnalis biar mereka tahu apa yang harus mereka tulis. Selain itu, artikel yang teman-teman tahu di sini mungkin apalagi yang backgroundnya informatika, semua yang ada di dalam komputer atau di dalam internet itu sebenarnya kan cuma 0 dan 1. Jadi sebenarnya walaupun ada artikel, kita tuh tahu artikel itu tentang apa, tapi kan komputer itu nggak bisa tahu tentang apa artikel tersebut. Jadi kita bisa ekstrak nih informasi dari artikel tersebut. Dari itu kayak uh, teks yang terlalu panjang, kita bisa pakai AI buat summarization, gitu. Jadi kita rangkum secara otomatis. Kita ambil keywords-keywords yang sangat apa ya, yang berpengaruh di suatu artikel, atau juga kita bisa klasifikasi artikel tersebut. Mungkin dari beberapa platform uh, ya beberapa platform berita di Indonesia atau mungkin di dunia ada beberapa yang ya udah jurnalis itu hanya menulis berita tapi nggak di tagging tuh ini klasifikasinya tuh di mana, mungkin kayak oh harusnya tuh ini sport, oh ini tuh harusnya politics. Nah kita tuh sebenarnya memanfaatkan AI bisa ngambil informasi tersebut walaupun nggak dibuat dari awalnya. Setelah itu di user analysis kita tuh bisa cluster nih user tuh sebenarnya tuh jumlahnya yang banyak, misalnya condong ke kategori mana. Terus user behavior analysis juga kita bisa tahu misalnya di tanggal-tanggal tertentu, bulan tertentu artikel mana yang sering dibaca. Kita bisa bikin prediction ke depannya nih kira-kira bakal turun atau naik nih orang-orang yang baca di bulan depan atau di minggu-minggu selanjutnya. Itu kita bisa support data tersebut buat dikirim ke ya ke uh, tim bersangkutan buat ngambil decision. Misalnya kayak, oh kita prediksi ini bakal turun karena data A, B, C, D, E, F. Kita kasih ke tim, misalnya ke tim bisnis, ke tim marketing, biar ya gimana caranya biar nggak turun. Itu contoh use case. Nah, yang pertama, di rekomendasi sistem, ini yang tadi saya mention di awal, yang ya orang-orang Indonesia mungkin tahunya sebagai algoritma. Mungkin teman-teman di sini ada mayoritas tahu sebenarnya algoritma itu kan step by step secara logika buat menyelesaikan sebuah masalah. Tapi di Indonesia sendiri sekarang tuh kata algoritma itu refer ke rekomendasi sistem. Gitu. Ya mungkin teman-teman udah nggak kayak algoritma YouTube. Nah itu yang kalau ada orang ngomong algoritma YouTube ketika dia nggak ngerti software development, saya udah bisa pastiin itu tuh
refernya itu sebenarnya ke recommender system, di mana yang mereka tahu itu atau algoritma TikTok, algoritma Instagram, itu tuh Indonesia pasti refernya itu ke recommender system. Nah, benefitnya apa aja sih bisa teman-teman baca? Yang udah pasti, yang teman-teman udah pasti rasakan dan teman-teman udah pasti mengalami itu adalah user engagement. Ketika recommender system itu bagus, teman-teman bakal selalu buat pakai platform tersebut. Gitu. Jadi ya teman-teman YouTube, ada yang kecanduan Instagram, itu udah pasti karena rekomendasi sistem. Ketika teman-teman nggak direkomendasiin sesuatu yang teman-teman nggak tertarik, ya teman-teman juga bakal meninggalkan platform tersebut kan. Jadi beda halnya dengan mungkin yang lain di sini, Mas Wildan tadi ngomongin One Piece, ada orang tertarik dengan One Piece mungkin karena ceritanya, bukan rekomendasinya kan gitu ya. Tapi ya di sini kita berbicara dengan rekomendasi sistemnya aja. Terus increase user satisfaction, jadi ya ketika user udah engage ke situ, uh, ya kalau yang teman-teman tahu, ketika kita senang memakai sebuah platform, ya secara biologi mungkin dopamin naik, jadi orang-orang senang pakai platform tersebut, ya berarti kan satisfaction atau kepuasannya itu sangat ya naik lah dari user kita. Terus juga keep relevant artikel for specific user. Jadi relevan artikel ini mungkin ada beberapa, bukan beberapa sih untuk keseluruhan orang. Eh, Beda dengan halnya sosial media yang direkomendasikan kan hanya ketika tetap tertarik ya silakan. Tapi rekomendasi sistem di berita ini agak berbeda karena kita tuh tetap harus memberikan sesuatu yang relevan gitu, apalagi dari kategori kategori tertentu. Contohnya yang tadi di politik, ya kita kan nggak bisa merekomendasiin Jokowi dulu gitu. Untuk misalnya contohnya ke pilpres. Sedangkan pilpres nanti Jokowi kan nggak akan ada, nggak akan mungkin, mungkin sih kita nggak tahu ya politik Indonesia, tapi kemungkinan besar kan nggak menyalonkan lagi. Walaupun kita mungkin tertarik nyari-nyari artikel tentang si Jokowi gitu karena nggak ada dari list capres. Kategori artikel yang user itu tertarik. Nah, tujuan utama rekomendasi sistem ini sebenarnya secara logika itu yang bawah. Jadi semakin banyak orang membaca, semakin banyak orang website berita itu kan gratis. Gimana sih kita dapat uang? Itu dari ads. Makin orang ya mungkin itu ada yang bisa membantu jawaban saya. Tes Mas Ferry, suaranya terputus Mas Ferry. tes masih nggak? Uh, udah jelas, cuma tadi sempat ke freeze gitu suaranya Mas. Tadi juga ada suara orang dari Mas Wildan gitu. Gimana? Oh bukan, tadi ada yang kebuka mic. Oke, oke. Tadi sampai mana? Mungkin Mas Wildan bisa recall putus-putusnya Mas. Tadi sampai ini Pak Jokowi nggak mungkin Oke, muncul rekomendasi. Uh, ya itu. Jadi ya kita bisa ngasih rekomendasi yang relevan. Gitu. um, Yes. Mas putus lagi suaranya Mas, bentar. Masih. Iya, mungkin bisa dimatiin kali ya Mas ya? Apa layarnya biar gak berat koneksi. Boleh, boleh. Nah, Nah, tes. Masih nggak Mas? oke, cukup jelas Mas. Ya itu. Jadi kita rekomendasi sistem ini bakal ngebantu banget untuk user biar dapat rekomendasi yang relevan gitu. Tadi yang saya contohin, sekarang kan lagi tahunnya politik, eh, ada orang mungkin saya sering baca artikel tentang capres,
Itu kan nggak relevan ketika kita, yang direkomendasikan itu adalah artikel di tahun 2019, misalnya tentang Jokowi. Sedangkan Jokowi sendiri itu kan belum tentu bisa daftar sebagai presiden lagi, sedangkan dia juga kan ngomong nggak mau lanjut sebagai presiden juga kan. Jadi di dalam berita yang direkomendasikan ke user itu harus relevan sih dengan apa yang ada di lingkungan kita sekarang. Berbeda dengan sosial media, mungkin teman-teman sering nonton, suka dengan link tersebut. Nah, tujuan utamanya apa sih rekomendasi sistem di Tribun News? Karena teman-teman tadi udah dijelaskan dari user engagement-nya, increase user satisfaction, keep relevant artikel, itu kan ujung-ujungnya gimana eh, kita eh, usaha kita buat user itu makin banyak baca dari berita yang ada di artikel kita. Nah, tujuannya apa sih makin banyak orang yang baca di artikel kita gitu? Yaitu udah pasti makin banyak orang yang membaca, uangnya itu makin banyak. Karena mungkin kalau teman-teman nggak tahu bisnis dari berita ini dari zaman dulu itu tuh dari sebuah iklan. Jadi mungkin waktu dulu di koran itu ada iklan di situ. Jadi kalau misalnya ada orang pengen iklan dimasukin ke sana, makanya beritanya itu harus relevan biar orang-orang beli koran, baca yang mereka inginkan, dan ketika mereka baca yang mereka inginkan juga mereka bisa baca iklan-iklan yang ada. Nah, company buat berita itu pasti dapat uang dari situ. Mau itu TV juga teman-teman tahu dulu mungkin yang masih kejamanan TV, nonton pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, nonton SpongeBob, nonton Avatar Eng, itu kan berapa menit sekali ada iklan dan kadang-kadang iklannya itu lebih banyak. Nah, dari platform berita sekarang juga sama gitu. Jadi ketika banyak orang yang membaca, kita bisa nge-report orang yang melihat iklan itu seberapa banyak. Jadi ketika banyak orang yang melihat iklannya itu ya more money lah buat company. Seperti itu. Lanjut. Nah, rekomendasi sistem itu ada apa aja sih? Mungkin di sini secara approach ya, secara pendekatan itu ada tiga pendekatan yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat rekomendasi sistem. Itu yang pertama content based filtering, yang kedua itu collaborative filtering, yang kedua itu hybrid. Content based filtering itu apa sih? Jadi content based filtering itu merekomendasikan tentang apa yang teman-teman teman-teman secara konten lah. Jadi misalnya teman-teman kalau di YouTube teman-teman sering nonton podcast. Nah, content based filtering itu kita bisa melihat konten mana aja sih yang mirip dengan konten yang teman-teman sering baca, sering tonton, baru direkomendasikan dengan hal yang serupa, walaupun serupa tapi tak sama. Terus kalau misalnya contohnya di berita ya yang tadi, jadi teman-teman kalau sering baca bola, ya bakal direkomendasiin bola gitu oleh content based filtering. Kalau teman-teman sering baca gosip, ya teman-teman juga bakal direkomendasikan gosip berdasarkan content based filtering juga. Yang kedua itu collaborative filtering. Nah, ini datanya itu juga ngambil data user. Jadi ketika mungkin saya dan Mas Wildan punya ketertarikan yang sama, misalnya kita sering baca berita One Piece nih, gitu, One Piece. Sering baca berita One Piece. Nah, histori saya dan Mas Wildan sebenarnya beda. Mungkin saya baca One Piece-nya tentang A, B, C, D. Mas Wildan E, F, G, H. Nah, collaborative filtering ini kita bisa merekomendasikan cross dari user tersebut. Jadi Mas Wildan nanti karena serupa dengan user saya bakal direkomendasiin A, B, C, D, E. Dan saya bakal direkomendasiin yang Mas Wildan baca E, F, G, H. Itu collaborative filtering. Dan hybrid itu utilize keduanya. Jadi berdasarkan konten iya dan berdasarkan user juga iya. Nah, possible methodnya apa aja sih? Itu ya banyak banget. Tapi yang umum untuk content based filtering itu kita ekstrak feature-nya, representasiin sebagai matrix atau ya fitur sebagai angka. Habis itu dikalkulate distance-nya. Jadi dihitung seberapa dekat sih antar konten yang ada. Mungkin dalam halnya di berita, yaitu ya artikel kita representasiin ke embeddings atau apapun itu, kita calculate distance-nya, kita lihat keterdekatannya,
makin dekat itu adalah artikel yang bisa direkomendasikan. Collaborative filtering juga sama, ada graph based, ada clustering. Ya, mungkin yang bakal sering teman-teman kalau misalnya teman-teman riset itu bakal banyak graph based sama clustering. Graph itu mungkin contoh kita cross artikel dari situ. Dan hybrid yaitu kombinasi atau ensemble mode, kita ambil content based filternya bisa dan lain-lain itu bisa juga seperti itu. Terus selanjutnya ada artikel untuk in-depth knowledge for our article. Jadi ya teman-teman, yang tadi saya jelaskan, data yang ada di dalam komputer itu cuma angka, dan kita tuh nggak tahu ada informasi apa aja. Jadi kita dari in-depth knowledge ini tuh kita bisa tahu sih artikel ini tuh kita bisa ekstrak apa aja gitu. Habis itu bikin analisis yang lebih mudah karena yang teman-teman tahu ya analisis apa sih yang bisa kita lihat dari artikel gitu. Mungkin kalau dari satu artikel kita bisa rangkum yang kita udah pernah lakukan ketika kita sekolah. Tapi ketika artikelnya ada banyak kan kita harus punya analisis selain artikel-artikel satuan yang pernah kita baca. Nah, artikel analisis ini tuh kita bisa jadi contoh di sini ada daily bubble buat Morbius. Kalau teman-teman udah nonton, kita kan bisa ngambil ekstrak keywords-nya berarti vampire murder. Berarti kan ya kita bisa tahu Morbius itu adalah vampire murder. Terus juga artikel analisis ini, pengalaman saya itu sangat baik untuk machine learning model feature gitu. Jadi kita udah ketika kita ngambil sistem. Nah, untuk artikel analisis ini, nah, misalnya, Suara terputus lagi Mas Ferry pun. halo, halo. Ah, ada jelas lagi Mas. Nah, sekarang putus-putus lagi Mas. Bentar, Mas. Oke, siap. Tes, tes. Masih nggak? Udah better sih. Oke, oke. Nah, sekarang Tadi putus sama lagi Mas. Mas Ulen. Halo, halo. Iya. Tadi sampai Vampire Murder Mas. Morbius. Oke, oke, sorry. Bentar, bentar. Tapi yang di akhir itu di akhir yang udah cross tadi kalau nggak salah. Sorry, sorry. Ini internet kosan lagi bermasalah kayaknya. Sampai sini ya tadi ya, Mas Ulen. Masih commute, Mas. Oh iya, udah di akhir tapi. Ha. Ya, betul. Nah, ini. Jadi, tadi ya itu buat ekstrak information, important information itu kita bisa bisa banget menggunakan AI dari sebuah artikel. Terus juga yang terakhir itu ketika kita punya analisis dari sebuah artikel itu sangat baik untuk fitur buat machine learning model yang kita bisa buat. Contohnya ketika kita udah punya keywords tertentu tentang sebuah artikel, itu kita bisa jadikan fitur untuk membuat recommender system, teman. Gitu. Lanjut. Nah, artikel analisis ini ada apa aja? Jadi mungkin yang pertama, ini brief aja, mungkin teman-teman juga ada ide-ide lain, atau misalnya punya pengalaman lain juga mungkin di luar ini juga ada. Yang pertama itu trend forecasting, jadi ketika kita punya list artikel yang kita punya, terus kita punya data berapa banyak user yang membaca artikel di setiap artikel tersebut, kita kan bisa menganalisis tuh, jadi tiap per harinya itu artikelnya itu yang sering dibaca mana, yang turun tuh di hari apa,
Nah, ketika kita punya itu, kita bisa bikin forecasting tuh. Jadi kayak misalnya pengen tahu bola itu tuh bakal naik turunnya biasanya di hari apa aja. Mungkin contohnya mungkin kesimpulan kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata bola itu eh, orang-orang sering bacanya atau artikel yang sering dipublishnya itu di Sabtu Minggu gitu. Jadi kita bisa eh, ngasih suggestion nih ke tim jurnalis buat nih kalau misalnya mau buat artikel tentang bola ya Sabtu Minggu aja gitu. Itu juga mungkin yang dilakukan orang-orang zaman dahulu. Jadi kalau teman-teman tahu di koran juga itu tuh koran tentang tertentu, jadi tentang bola tuh biasanya cuma hari Sabtu. Itu tuh mungkin juga mereka punya data-data seperti ini. Terus juga ada artikel analisis itu untuk information retrieval itu banyak. Contohnya bisa klasifikasi karena mungkin dari data awalnya dari tim jurnalisnya itu nggak klasifikasi ini artikel ini kelasnya apa. Mungkin dia tulis tentang Ronaldo, tapi dia nggak nge-tag tuh. Jadi Ronaldonya tuh lagi ngebahas apa kan? Mungkin sebenarnya dia lagi bahas Ronaldo donor darah, padahal kan itu berarti klasifikasinya sebagai kesehatan bukan ke bola gitu. Nah, kita bisa bikin machine learning buat ngeklasifikasiin informasi-informasi dari artikel kita berdasarkan data-data yang kita punya. Terus artikel summarization, mungkin di sini juga bisa ngebantu tim jurnalis nih, kalau misalnya kayak bikin brief-brief tertentu lah. Mereka udah bikin panjang, terus mau ada kayak apa ya, kayak sneak peek gitu. Nah, kita bisa bikin machine learning model juga buat artikel summarization-nya. Terus keywords extraction juga ini kita bisa banyak banget. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah belajar NLP, ada post tagging, jadi kita bisa tahu subjek mana aja yang lagi dibahas di sebuah artikel, atau name entity recognition, jadi kita bisa tahu tiap token atau tiap kata itu tuh masuknya ke kategori apa, itu banyak banget informasi yang bisa kita ambil dari sebuah artikel. Dan itu apalagi ketika informasinya itu fakta, itu kita bisa utilize banyak banget insight dari data-data tersebut. Terus juga kita bisa ambil Mas, terputus Mas. Tes tes. halo, tes tes. Ah, Oh, terputus oke. mulu ya, bentar ya Mas. Coba, Oke, siap Mas. halo, halo. Gimana Mas? Saya coba pakai Ah, paket. better Mas. Jelas jelas. Bentar ya. Oke, oke. Tadi sampai mana Mas? Dan udah mulai masuk konjungsi ke pembahasan kedua setelah itu Mas. Setelah. Masih information retrieval ya berarti ya tadi. Ah, ah, Oke. kalau nggak salah. Itu. Mungkin saya ulang lagi aja sih. Selain trend forecasting tadi, kita tuh bisa analisis dari artikel kita buat ngambil informasi gitu. Information retrieval. Jadi kita bisa narik sebuah informasi dari sebuah artikel. Itu contohnya ada artikel klasifikasi yang tadi saya jelaskan. Eh, Mungkin dari tim jurnalis itu nggak klasifikasiin artikel ini sebenarnya tentang apa. Misalnya ada artikel tentang Ronaldo. Nah, itu nggak diklasifikasiin tuh tentang sport atau bukan. Sedangkan kalau kita baca artikelnya mungkin sebenarnya bahas Ronaldo lagi donor darah kan berarti kan terus yang banyak dijelaskan malah tentang manfaat donor darah. Berarti kan sebenarnya itu tentang kesehatan gitu. Nah, itu kita bisa klasifikasiin tuh, eh, pakai AI atau mesin learning. Selain itu juga artikel summarization juga kita bisa ngebantu tim jurnalis mungkin kayak bikin sneak peek gitu. Jadi kayak ada artikel tertentu kayak kalau teman-teman bikin paper abstraknya lah kita bisa bikin bikin summarization juga bisa, atau keywords extraction. Jadi kayak misalnya tadi kita bisa tahu keywords apa aja sih yang lagi dipakai di sebuah artikel. Contohnya yang tadi eh, berarti kan keywordsnya Ronaldo dan donor darah gitu misalnya. Nah, selain itu artikel juga kan kita ambil sebagai fitur untuk machine learning. Nah, itu kita bisa ngambil dua tipenya, words by words atau kata per kata, fitur kata per kata, atau secara dokumen full. Dokumen itu ya keseluruhan lah, seluruh paragraf yang ada.
Nah, kegunaannya untuk apa? Ya contoh kegunaannya untuk recommender system tadi. Jadi kita udah punya fiturnya nih. Lanjut. Nah, yang kedua ini, terakhir itu ada user analysis. Benefitnya apa? Ya teman-teman bisa dilihat ya, user itu selalu dikirim-kirim update itu, yang mau update itu dari apapun itulah. Jadi suka dikirim-kirim. Jadi yang pertama, specify personal ads. Jadi ketika kita tahu historinya user, kita kan bisa ya apa ya, bisa utilize recommender system itu lebih baik. Terus juga kita bisa tahu user satisfaction-nya itu seperti apa karena kita punya data usernya. Terus juga kita bisa melihat knowledge buat user itu interest-nya kemana, juga itu bisa kita pakai juga. Terus juga bisa generate insight for future decision juga. Nah ini contohnya ya, kita bisa klasifikasi nih user ini adalah klasifikasi user yang seperti apa. Misalnya usernya itu ya bisa klasifikasi atau clustering lah. Contohnya yang tadi buat recommender system, kita bisa nge-cluster nih ketertarikan user. Kita bisa pakai AI untuk nge-solve problem tersebut. Atau trend analysis yang tadi bisa dilihat, misalnya data user ini udah sering nih baca di Tribun News gitu misalnya. Nah, kita bisa lihat nih, tiap tanggal berapa dia sering baca apa, tiap berapa dia sering baca apa, itu kita bisa bikin forecasting nih ke depannya, user ini kira-kira bakal baca apa aja nih ke depannya. Nah, data apa aja sih yang kita buat untuk support machine learning atau AI yang ada di data di platform berita? Itu kita pasti ada eksternal sama internal data. Ini mungkin hanya brief karena ada beberapa non-disclosure ya, nggak bisa saya jelaskan. Jadi ini yang mungkin bisa dilogikakan aja, bisa teman-teman logikakan, kita kita itu bakal pakai ini. External data, kita bisa pakai sosial media buat ngelihat in-depth trends yang ada, bisa pakai Google Trends juga biar kita tahu di Google itu seperti apa. Bisa juga pakai open source NLP dataset buat support machine learning atau AI yang kita bakal buat, dan lain-lain. Terus internal data udah pasti kita punya body article atau ya artikel utamanya, titelnya. Karena kenapa dibedain? Karena mungkin teman-teman tahu behavior orang Indonesia sendiri itu tuh sebenarnya kalau baca berita itu cuma baca title-nya doang. Jadi kita tuh sebenarnya bisa ngelihat apa ya, insight lain dari title sama body. Dan secara jurnalistik juga sekarang kan trendsnya itu clickbait. Jadi title dan body itu mungkin ada tidak tidak berkesinambungan. Jadi kita bisa nge-treat data itu sebagai data yang berbeda. Terus juga kita bisa ngambil history dari usernya, terus juga ada user behavior-nya juga. Nah, dari situ, uh, sorry, teman-teman mungkin uh, mikir gimana sih data, apa ya, kayak integritasnya seperti apa. Jadi kok berarti emang nih secara fakta emang data-data kita tuh emang dipakai buat apa ya, buat mesin gitu. Tapi ya balik lagi ketika teman-teman nanti kalau misalnya yang udah ngerti AI mungkin udah tahu, atau yang belum belum ngerti mungkin saya jelaskan sedikit. Data user di sini tuh emang kita pakai, tapi kita tuh nggak tahu usernya tuh user mana. Jadi teman-teman nggak usah takut, oh data saya ketika baca berita itu di record, ya di record pun juga kita tuh nggak tahu ini data teman-teman tuh yang mana. Jadi bukan cuman nggak tahu, kita nggak peduli gitu. Jadi apalagi ketika pakai AI, ya kita tuh nggak peduli teman-teman itu data yang mana, yang penting itu behaviornya teman-teman, dan gimana kita bisa nge-support teman-teman ketika baca berita itu apa ya, ya lebih tertarik baca berita lagi gitu. Sebenarnya untuk PR-PR yang ada di platform berita itu sangat banyak, terutama di Indonesia. Fun fact yang tadi saya kasih juga, orang Indonesia itu impresinya cuman baca di title doang, dan mungkin kalau ketika baca di body artikel cuman paragraf pertama. Jadi sebenarnya kita mungkin bisa pakai AI lebih lanjut lagi biar gimana sih apa ya, meninggikan minat baca di Indonesia. Itu ketika teman-teman punya ide itu mungkin bisa ya teman-teman mungkin yang masih kuliah bisa bisa pakai itu buat bikin paper atau misalnya buat tugas akhir, silakan. Jadi sebenarnya PR-nya itu sangat banyak, tapi secara garis besar yang saya sudah jelaskan tadi. Terus secara teknis, nah ini juga sedikit apa ya, ada meme lah, teman-teman bisa lihat mungkin biar agak nggak tegang. Tech stack-nya tuh apa aja sih? Jadi yang
kita pakai biasanya apa aja. Ini ada beberapa yang sering dipakai dan di luar ini juga masih ada. Jadi yang pertama, sebagai data scientist udah pasti kebanyakan seringnya pakai Python, atau mungkin pakai R juga bisa buat exploratory data analysis atau ADA-nya. Tapi untuk Python biasanya ya kalau buat machine learning udah pasti pakai PyTorch, TensorFlow, Gensim atau Darknet dan lain-lain. Di sini juga saya lihat apa namanya ada beberapa nama yang familiar. Jadi teman-teman yang ikut bootcamp yang udah pernah ketemu saya juga udah familiar nih dengan PyTorch sama TensorFlow. Terus juga yang tadi saya jelaskan, kita tuh nggak cuma bikin machine learning, tapi hasil machine learning-nya tuh harus kita representasikan ulang. Kita pakai apa? Mungkin kita bisa pakai Matplotlib, pakai Seaborn buat apa ya, bikin visualisasi. Ngolah datanya pakai apa? Ya pasti ada NumPy, ada Pandas, ada database. Database-nya ada yang NoSQL, ada yang SQL, itu kita pakai banyak banget karena source data kita itu sangat banyak. Terus juga karena kita pakai machine learning, contohnya tadi recommender system, berarti kan harus bikin web service. Web service itu bisa banyak dipakainya, mungkin pakai Tornado di Python, atau pakai Fast API. Juga karena kita bikin produk, bikin recommender system, juga ya biar konsisten environment-nya, kita pakai Docker. Buat scheduling, kita juga pakai Airflow dan lain-lain. Terus juga di sini ada sungai Amazon, itu bukan sungai, maksudnya bukan sungai Amazon beneran dipakai, tapi pakai AWS. Jadi ya kita bikin server di situ, terus datanya kita pakai Elastic, pakai ABS, simpen data yang banyak di S3, pakai bucket, QuickSight buat bikin dashboard, buat analytics, Kubernetes buat scalability dari misalnya tadi rekomendasi sistem yang ada, Athena kalau teman-teman tahu itu ya database. Jadi teman-teman ya mungkin bedanya dengan relational database kayak MySQL, tapi ini pembayarannya itu per query. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti kerja sebagai data scientist atau data analyst, hati-hati kalau misalnya contohnya pakai data pakai uh, Athena atau misalnya di Google itu ada BigQuery, itu satu query itu bayar. Jadi teman-teman jangan terlalu sering query. Terus ada tools juga, kita pasti punya PowerPoint atau Google Slides buat dipresentasiin. Terus Excel sama Sheets untuk saya pribadi biasanya untuk planning data apa aja yang bakal kita store, bentuk datanya seperti apa, discuss dengan lead itu banyak banget. Diagram tool juga mau di apain sih mesin learning kita. Contohnya rekomendasi sistem tadi, misalnya kita ngomongin konteks based filtering tadi. Itu kan cuma ngasih ketergat apa analytical di platform berita. Tapi sebenarnya kita bisa ngambil hasil prediction itu jauh lebih luas lagi. Contohnya buat user personalization dan lain-lain. Itu sangat luas. Seperti itu. Dan terakhir sebelum question, mungkin ada sedikit apa ya intermezzo lah di sini. Teman-teman mungkin ada yang aware tentang UU jurnalisme berkualitas. Saya mau sedikit sharing tentang opini kita sebagai data scientist, data engineer, data analysis untuk media company, terutama di eh, Tribun News, di tim saya sendiri. Itu sangat menarik sih sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah nonton kontennya Deddy Kobuzer atau Ferry Irwandi atau dari Detektif Aldo, itu banyak banget yang ngomong UU jurnalisme berkualitas ini support banget ke media company gitu, karena rekomendasi sistemnya dari Google atau search engine-nya Google itu dikontrol sama Dewan Pers, tapi kita sendiri sebagai orang yang ngomong berdasarkan fakta, berdasarkan data, kita juga nggak setuju dengan UU jurnalisme berkualitas ini gitu. Jadi karena ya kalau gitu kan berarti sangat in control dari pemerintah, sedangkan kita media itu tuh harusnya senetral mungkin. Jadi ya teman-teman ketika kalau teman-teman baca apa ya konten uh, yaitu jangan langsung percaya, jadi lihat dari both ways lah, jadi dari dua sisi. Paling dari saya itu aja, mungkin teman-teman maaf banyak ini ya, banyak patah-patah, internet kosan lagi jelek, jadi mungkin bisa dibalikin ke Mas Wildan, kita masuk ke Q&A ya Mas Wildan. Oke, siap. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Ferry atas poin-poin pemaparannya luar biasa ya teman-teman ya. Eh banyak lagi sama meme gitu ya. Cukup untuk menggambarkan kalau misalkan memang eh, seorang data science gitu. Itu semuanya butuh hiburan ya teman-teman ya. Betul betul. Capek data mulu,
Oke, siap. Oke, teman-teman, sama seperti yang tadi, untuk semua pertanyaan bisa untuk ditanyakan melalui wall Slido yang linknya telah dicantumkan di chat. Silakan teman-teman untuk bisa bertanya melalui wall Slido tersebut untuk menanyakan poin-poin yang ingin ditanyakan uh, melalui Slido ini bisa ditanyakan segera di wall Slido tadi. Ada pertanyaan dari Mas Rangga Saputra, Mas Ferry. Ya, silakan Mas Rangga. Tantangan utama apa yang memang dihadapi dalam mengintegrasikan AI dalam berita dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Gitu. Oke, oke. Tantangan Jujur, utama apa yang dihadapi dalam mengintegrasikan AI tersebut? Oke, silakan oke. Mas Ferry. Ya, pertanyaannya menarik karena jujur aja nih, jadi di Tribun News ini tim data itu baru, jadi baru dari tahun 2021 dan data scientist yang benar-benar pegang. Sebenarnya ada machine learning engineer, jadi kita tuh baru timnya tuh baru ada machine learning engineer sebagai lead juga merangkap itu satu, data engineer satu, machine learning engineer satu yang sebagai lead, terus ada saya sebagai data scientist baru satu orang dan satu data analis. Struggle-nya itu satu sih, jadi ketika ya itu sebenarnya struggle-nya tuh kita tuh terutama di recommender system. Jadi gimana sih caranya biar orang-orang itu ya engage lah. Jadi ketika baca sesuatu kita rekomendasiin yang serupa, yang relate dengan apa yang dia sedang baca dan terus menerus baca gitu dengan. Jadi sebenarnya juga tujuan utamanya bukan cuma uang ya. Jadi ketika ada satu berita, teman-teman juga dapat berita yang lain, dapat info dari yang lain, jadi nggak menyimpulkan dari satu sisi doang. Itu ya both ways lah, untuk company untung dan untuk kecerdasan bangsa juga untung gitu. Jadi ya teman-teman juga harusnya aware itu. Dan menurut saya itu sangat challenging karena mungkin kalau teman-teman lihat dari website-website media yang ada di Indonesia itu juga kan kadang-kadang apa ya, malas ya, bikin malas bacanya, mungkin rekomendasinya juga kurang baik. Itu sangat challenging juga sih gimana caranya user attention. Jadi ketika ada user mau baca dan balik lagi atau dan sekalinya baca baca terus, itu tuh agak sulit, beda dengan sosial media karena ya manusia juga jarang ada orang yang sangat suka dengan fakta. Caranya gimana ya, riset dan decision itu selalu berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi, intinya itu aja sih. Oke, siap. Sudah jawab ya Mas Rangga ya untuk pertanyaannya ya. Ya, Oh, Mas Tommy ditanyanya di sini deh. Oke, boleh. siap, siap. Ditanya di ini aja Mas ya, di Slido. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua Mas. Dari Mas Diki Adi, eksternal data pakai teknik web scraping berarti Mas, atau Betul, betul, bagaimana? betul, betul. Ya, ya ada web scraping, ada juga mungkin kita misalnya ngambil data Twitter misalnya ya. Twitter juga kan menyediakan API walaupun berbayar ya kita juga bisa pakai. Tapi ya data scraping juga adalah hal yang lumrah lah buat data scientist. Ya Oke, siap. udah pasti ribet, makanya pusing gitu Mas Adi, Mas Diki. Ya web scraping tuh sangat ribet sih, apalagi kita nggak tahu struktur website yang kita scraping itu sangat ribet. Tapi ya demi integritas data, jadi demi integritas data ya udah pasti harus dilakukan. Oke, ini juga ada yang nanya sebenarnya, tapi udah kejawab dengan pertanyaan ke tadi ya. Hmm? Data eksternalnya didapat dari web scraping sendiri atau dari third party, Kak? Berarti tadi udah kejawab ya, Mas? Sudah Tadi ya. dijawab. Oke, siap. Ada lagi Atau yang nanya? ya sebenarnya contohnya juga tadi dari Google Trends. Kalau teman-teman juga bisa searching Google Trends juga itu bisa kita pakai gitu katanya. Walaupun langsung insight ya, grafik gitu. Tapi kan bisa kita sebagai data support. Jadi Google Trends itu dari keseluruhan internet yang ada, yang terkoneksi dengan Google dan ya data internal gitu. Jadi harusnya saling support. Oke, siap. Semoga kejawab ya, Mas Anonymous. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk untuk analisis artikel pakai berapa banyak token? Nggak mungkin training di lokal dong. Wis. Oke, kalau itu sih confidential ya. Jadi saya nggak bisa uh, ngasih detailnya seperti apa. Tapi pernyataan tadi itu benar. Jadi
tokennya sendiri itu ya sangat banyak, dan gimana cara trainingnya mungkin saya jelaskan ya. Sebenarnya di lokal juga mungkin ketika company-nya punya uang yang banyak buat ngasih server kan juga nggak masalah kan sebenarnya. Atau ya ada budget buat cloud juga bisa juga kan sebenarnya. Jadi workaround-nya banyak sih. Jadi ketika teman-teman bikin sebuah machine learning, ya kalau misalnya kerja kan bisa minta ya gitu. Kalau misalnya enggak ya teman-teman cari workaround-nya sendiri. Jadi kayak eh, dipecah-pecah lah datanya, atau eh, dimensinya kecilin, atau tokennya nggak dipakai semua. Itu banyak banget caranya sih. Ya gimana ya mas, confidential, non disclosure, sorry sorry. Tapi ya itulah secara umum pasti yang kayak tadi. Dan ya secara logika juga tokennya itu udah pasti banyak banget. Jadi ya gimana kita cara apa nanganinya aja sih. Metodenya banyak kok, mau reduksi dimensi atau cari eh, feature extraction yang lain yang langsung dimensinya kecil, atau bisa bikin pakai encoder decoder gitu. Jadi contohnya UNet, teman-teman kalau tahu di deep learning itu kan encode sesuatu buat ke dimensi yang lebih kecil juga kan bisa kita pakai. Oke. Mas Alvin terlalu ini membuka identitas anonimusnya deh. Oke, siap. Lanjut nih pertanyaannya nih, Mas. Dari Mas Anonimus lainnya. Mas, bedanya skop kerjaan machine learning sama data scientist di news platform seperti apa, Mas? Oke, ya itu sebenarnya bukan hanya di news platform ya. Tadi yang saya jelaskan di Indonesia itu agak abu-abu. Jadi sebenarnya di machine learning engineer itu seharusnya bikin produk. Jadi kayak ya contohnya pengalaman saya sebagai engineer itu ya bikin produk, bikin API untuk face recognition, untuk person detector, person tracking, vehicle detection dan lain-lain. Sedangkan data scientist sebenarnya secara kertas itu tuh buat support business needs sih. Jadi kayak nyari insight, terus nyari ya AI-nya tuh sebenarnya yang sedikit ece-ece lah. Jadi kayak bikin forecasting lah, clustering aja gitu. Tapi di Indonesia sendiri sedikit abu-abu, apalagi yang baru mengadaptasi tim data, itu biasanya data scientist sendiri yang merangkap sebagai machine learning engineer. Oke, siap. Oke, ada lagi nih pertanyaan, Mas. Masuk Boleh? banyak juga. Ini menarik nih dari Mas siapa tadi itu? Mas, Mas. Oh, udah dihapus. Oke, tadi yang masuk ke kolom chat. Oke, dari Mas Tommy Irfan. Gimana cara mengidentifikasi kemungkinan artikel hoax dalam data draft yang mungkin berasal dari tim lain? Oke, kalau dari data hoax sendiri ini tuh juga menarik ya. Nah, ini juga kita bisa ngambil informasi dari apa namanya, dari artikel kita juga. Untuk identifikasinya sendiri, seharusnya sih dari data berita itu nggak ada yang hoax ya. Jadi ketika belum terkonfirmasi, seharusnya sudah dibilang sih itu tidak terkonfirmasi. Beda dengan apa yang diposting di sosial media, karena jurnalisme juga itu punya kode etik. Jadi ya teman-teman juga harusnya tahu di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada berita-berita yang hoax. Nah, ini kita bisa utilize machine learning juga. Teman-teman juga bisa bikin hoax classification. Jadi kita bisa klasifikasi yang mana hoax yang enggak. Tapi ya itu PR-nya sendiri buat bikin datanya, bikin model sih. Itu pertanyaan yang bagus. Mantap, Mas Tommy. Oke, ada lagi nih terkait follow up data yang, sorry, pertanyaan soal scraping, Mas. Apakah ada aturan atau etika ketika kita melakukan scraping atau gas-gas aja? WKWK. Waduh. So far sih, karena kita tahu ya data itu emang konfidensial. Jadi so far data yang kita pakai itu data yang emang bisa dipakai secara umum. Contohnya dataset yang open source bisa dipakai komersial, atau data ya dari Twitter. Kalau Twitter kan emang kita bisa bayar dan kita bisa pakai datanya. Untuk web scraping juga kita uh, ya etika lah, kita mungkin ya kontak atau apapun itu buat di scraping datanya. Itu wajib sih menurut saya sih teman-teman. Oke, siap. Oke, itu aja mungkin ya Mas ya untuk diskusinya. Teman-teman mohon izin Satu untuk terakhir, iya. regulasi sama privasi terkait Oh penggunaan iya AI. boleh. Oke, untuk regulasi itu sebenarnya maksudnya regulasi dari pemerintah gitu atau gimana ya? Nggak ada sih, jadi AI itu ya dibebaskan di company buat dipakai, silakan aja dipakai gitu. Cuman ya etika
kita aja sih. Jadi data teman-teman yang penting nggak dipublish keluar, karena ya teman-teman pakai platform kita ya kita juga punya hak buat ngolah data teman-teman, tapi jangan dipakai yang tidak-tidak. Jadi ya cuman buat bikin rekomendasi sistem dan lain-lain itu ya harusnya aman. Jadi dan privasi ya udah pasti kita keep dengan sebaik-baiknya. Atau juga kalau datanya keluar, teman-teman logiknya gini aja sih. Kalau data privasinya nggak dijaga, terus dipakai sama company lain, ya rugi di company kita sendiri juga kan. Jadi ya bukan cuma mikirin kalian, yang mikirin company sendiri juga, data kalian pasti dijaga lagi, itu logiknya. Oke, siap. Semoga kejawab ya. Mbak, siapa namanya? Mbak Latifatun Nur Aziza terhadap pertanyaannya. Dan dengan dijawabnya pertanyaan dari Mbak Latifatun Nur Aziza, maka menandakan juga teman-teman sekalian untuk sesi diskusi kali ini dicukupkan. Untuk itu, Mas Ferry, mohon izin Mas Ferry, tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, boleh untuk dipilih Mas Ferry, yang mana nih yang mungkin uh, berhak untuk mendapatkan hadiah berupa satu dari dua learning course nih yang telah tersedia di Indonesia ya. Mohon izin Menurut saya saya bantu tadi, untuk share screen. Kenapa Mas? oke, boleh. Berapa pertanyaan, Mas? Dua aja Mas. Pertanyaan. Yang tadi, yang pertanyaan hoax, itu menarik, Mas. Hoax. Oke, siap. Dari siapa tadi? Oke, pertanyaan soal hoax ya. Oke, Mas-mas yang tadi nanya soal hoax boleh untuk langsung hubungi admin ya. Ada satu lagi Mas? Itu sebenarnya ada pertanyaan menarik, tapi belum kejawab tuh. Ngomongin Matrix tadi. Oh iya. Mungkin boleh sekalian dijawab Mas. Yang Matrix tadi ya. Itu ya Oke, tadi siap. dari anonim yang merah, Mas. Ini. Ya, betul. Nah, ini menarik nih. Ini sangat menarik menurut saya, dan tadi juga lupa dijelaskan. Jadi ya teman-teman sendiri di sini tahu machine learning atau AI itu juga punya matrix. Ada matrix secara teknikal, ada juga yang secara bisnis gitu. Nah, di sini juga matrixnya itu udah pasti sesuai use case-nya. Contohnya itu di recommender system. Jadi ketika teman-teman bikin recommender system itu matrixnya ada banyak banget secara teknik. Jadi ada bisa pakai precision recall sampai one score itu bisa pakai MAP, bisa pakai area under ROC curve juga AUC itu juga bisa pakai Pearson coefficient, eh, terus MRR itu banyak banget. Itu teman-teman sesuaikan aja sama modelnya sendiri. Jadi ya teman-teman juga udah pasti tahu ya, model yang bagus tuh biasanya ada papernya dan sesuai dengan yang codingannya, dan papernya itu udah sesuai, bisa teman-teman pakai, ikutin aja matriksnya secara teknikal. Tapi secara bisnis itu biasanya ada matriks lagi tersendiri. Contohnya di rekomendasi sistem, teman-teman bisa Google, itu ada yang namanya CTR, atau namanya click through rate, juga ada user impression dan lain-lain. Jadi ada matriks secara bisnis dan secara teknikal buat make sure produk kita atau analytics kita itu udah sesuai dengan bisnis needs atau belum. Pertanyaannya menarik tadi. Oke. Oke, berarti yang tadi mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize tadi ada dua ya, Mas-mas anonim merah yang nanya metrik, dan yang kedua adalah Mas-mas artikel hoax tadi ya, Ya. dari Mas Tommy Irfan ya. Oke, untuk Mas anonim merah dan Tommy Irfan bisa untuk menghubungi saya via DM di Discord ya untuk mendapatkan hadiah door prize yang tadi telah dijanjikan. Sekali lagi kepada Mas-mas anonim merah dan Mas Tobi Irfan bisa untuk menghubungi saya terkait dengan door prize yang tadi dijanjikan. Baik, untuk itu dengan dijawabnya pertanyaan-pertanyaan tadi mencukupkan atas diskusi yang memang diadakan pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk ke penutup, mohon izin Mas Ferry untuk menyampaikan closing statement terkait dengan kegiatan kita hari ini nih, terkait dengan materi dari Mas. Oke, closing statement gini aja sih, mungkin karena ya ini cuman apa ya, brief ya dari tentang AI yang bisa diimplementasiin di berita. Ya teman-teman juga uh, jangan jangan apa ya, terpaku dengan apa yang tadi dijelaskan. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa eksplorasi lebih jauh lagi, apalagi mungkin teman-teman ada yang punya cita-citanya sebagai AI engineer di media company, itu juga silahkan. Jadi ya teman-teman silahkan eksplorasi jauh lebih luas lagi,
silakan apa ya, pahami problem-problem yang ada jauh lebih luas lagi, jangan terkukung dari suatu materi yang ada aja. Yang tadi saya berikan juga contohnya rekomendasi sistem lah, jadi teman-teman ketika udah tahu tertarik sama sesuatu hal, ya rekomendasi sistemnya diklik-klik juga, jadi gitu, biar teman-teman tuh punya insight lebih banyak lagi. Paling itu aja sih Mas Wildan. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada Mas Ferry Anda Satya yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Teman-teman boleh untuk kita berikan aplaus banyak-banyaknya untuk Mas Ferry ya, luar biasa materi hari ini. Tentu teman-teman sekalian, buat teman-teman tadi yang pertanyaannya gak kejawab dan kepo terkait dengan eh, bagaimana pengembangan AI atau pengaplikasian AI di bidang-bidang lainnya, maka teman-teman jangan khawatir, masih ada seri-seri selanjutnya juga. Teman-teman yang tadi gak kebagian untuk mendapatkan door prize gitu ya, juga jangan khawatir, masih ada seri-seri selanjutnya untuk dimanfaatkan, untuk dioptimalkan. Silahkan untuk bisa mengikuti tiap-tiap seri-seri dari AI Talks yang nanti akan diadakan di setiap bulannya. Untuk itu teman-teman sekalian, stay untuk melihat perkembangan tentang AI Talks di Discord-nya Indonesia AI. Saya lagi terima kasih kepada Mas Ferianda selaku narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas materi yang telah disampaikan. Mohon izin teman-teman untuk selanjutnya menjelaskan sedikit nih tentang AI Career Bootcamp. Karena tadi Mas Ferry juga spill ya, banyak dari student kita juga nih yang hadir di sini yang ikut pada AI Career Bootcamp. Karena teman-teman buat info, Mas Ferry juga salah satu mentor kita di AI Career Bootcamp, salah satu yang menjadi tim pengajar untuk kemarin itu kelas CP ya Mas ya, Computer Vision gitu. Jadi ada Mas Diki gitu ya, Mas Ihsan dan lain-lain gitu ya. Jadi sekilas untuk mengenalkan tentang AI Career Bootcamp ini teman-teman, bahwa AI Career Bootcamp ini memang adalah sebuah program belajar dan berkarir di bidang teknologi AI yang akan teman-teman ini diajarkan dari nol gitu ya, bersama dengan praktisi dan industri selama 4 sampai 5 bulan. Teman-teman, hari ini kita udah ongoing jalan yang batch ketiga, dan silakan teman-teman jika tertarik untuk mengikuti AI Career Bootcamp ini bisa untuk dikepoin teman-teman sekalian, bisa untuk dilihat-lihat lagi nih IG-nya Indonesia AI. Nanti insya Allah di akhir juga saya coba untuk share infonya ke teman-teman sekalian gitu ya terkait dengan AI Career Bootcamp ini. Yang jelas saat ini terbuka untuk batch keempat dengan kuota terbatas dan saat ini masih early bird promo gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk kepoin terkait dengan AI Career Bootcamp ini. Barangkali mau belajar AI, barangkali mau nyimak soal AI lebih jauh, lebih dalam, bukan cuma sebagai pemakai, tapi juga jadi sebagai pembuatnya nih. Karena tadi uh, kayak orang-orang yang akan belajar AI yang mungkin akan iya memakan dalam tanda kutip kita yang mungkin hari ini cuma sebagai penggunanya. Dan perkembangan AI masih jauh, teman-teman, maka langkah yang paling tepat adalah untuk mulai mempelajarinya pelan-pelan gitu ya dari saat ini. Oke, teman-teman, eh itu aja teman-teman untuk infonya. Sekali lagi, jika ada teman-teman yang tertarik terkait dengan informasi AI Career Bootcamp, bisa untuk langsung hubungi saya di Discord lewat direct message. Untuk giveaway tadi, jangan lupa kepada Mas Anoni Merah dan Mas Tommy Irfan untuk menghubungi saya juga lewat DM di Discord ya teman-teman agar bisa untuk mendapatkan hadiahnya. Itu aja mungkin teman-teman untuk series AI Talks kita kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman sekalian yang telah mengikuti agenda demi agenda, rentetan demi kegiatan yang hari ini sudah sama-sama kita simak nih materi dari Mas Ferry dan pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi dan diselingi dengan meme-meme yang luar biasa gitu ya. Jadi jangan lupa untuk hadir di AI Talk selanjutnya dan simak terus materi demi materi yang nanti akan mind blowing semua gitu ya, yang akan memberikan kita insight-insight yang menarik soal AI. Dan sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini. Saya Muhammad Wildan selaku panitia mohon diri untuk mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali teman-teman semuanya. Thank you semua. Makasih banyak Mas Ferry.